Selamat pagi teman-teman semuanya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai The Foundation of Life Planning Part 2 atau dasar-dasar dalam perencanaan pencahayaan. Pada kali ini kita ada beberapa sub pembahasan materi yang akan dijelaskan seperti pada konten berikut ini, yaitu ada planning element atau elemen-elemen dalam proses perencanaan. Kemudian kita akan membahas the use of daylight in interior. Selanjutnya kita juga akan membahas solar protection and anti-glare protection atau perlindungan dari sinar cahaya matahari dan perlindungan anti silau. Kemudian selanjutnya kita akan membahas artificial light atau sumber cahaya buatan. Kemudian yang terakhir pembahasan kita mengenai planning element for the use of artificial light. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke sub pembahasan yang pertama mengenai planning element. Penggunaan dari cahaya alami dan cahaya buatan. Pencahayaan alami dari sinar matahari dan pencahayaan buatan merupakan hal yang utama dalam proses perencanaan pencahayaan untuk sebuah ruang interior dan eksterior. Pencahayaan alami ini seringkali menjadi sumber yang utama dan juga dapat didukung oleh pencahayaan buatan untuk memastikan tingkat pencahayaan yang sesuai untuk penggunaan akhir. Perlindungan dari sinar cahaya matahari dan cahaya malam. Dalam perencanaan pencahayaan, perlindungan dari cahaya matahari dan cahaya pada malam hari sangatlah penting. Contohnya, untuk ruang kerja seperti kantor yang banyak memiliki layar dan monitor, perlindungan dari silau atau pantulan cahaya sangat penting untuk menunjang kenyamanan pengguna ruangan. Hal ini bisa dicapai dengan penggunaan pelindung silau atau anti-glare atau juga dengan cara mengarahkan cahaya dengan tepat. Daily lighting planning atau perencanaan pencahayaan harian. Dalam proses perencanaan pencahayaan sehari-hari, kita juga penting untuk memperhatikan insulasi termal di dalam ruangan. Hal ini berarti mempertimbangkan bagaimana sinar matahari masuk ke dalam ruangan dan menentukan tindakan perlindungan yang tepat terhadap sinar matahari yang masuk. Tergantung pada orientasi ruangan terhadap matahari. Hal ini dapat mencegah panas yang berlebih dan memastikan kenyamanan suhu di dalam ruangan. Tujuan keseluruhan dari perencanaan pencahayaan. Konsep keseluruhan dari perencanaan pencahayaan adalah untuk menciptakan lingkungan yang membutuhkan pencahayaan buatan sesedikit mungkin untuk mencapai tingkat kecerahan yang dibutuhkan. Dengan memanfaatkan cahaya alami seefisien mungkin, hal ini dapat mengurangi konsumsi energi dan biaya yang dikeluarkan, sekaligus dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan produktif bagi penghuni atau pengguna ruangan. Oleh karena itu, perencanaan pencahayaan harus dilakukan secara hati-hati dan juga mempertimbangkan cara untuk memadukan antara cahaya alami dan cahaya buatan. Lalu setelah itu harus mempersiapkan berbagai macam proteksi dan pengaturan cahaya yang tepat untuk mencapai kualitas pencahayaan yang optimal sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap ruang atau lingkungan. Fluktuasi sinar matahari. Cahaya matahari mengalami fluktuasi alami yang dipengaruhi oleh aspek temporal, seperti waktu dan musim. Semua faktor ini menentukan sudut penyinaran dan pembiasan cahaya matahari. Contohnya, pada siang hari, cahaya matahari datang dari sudut yang berbeda-beda, tergantung pada posisi matahari di langit.
Sementara musim yang berbeda akan mempengaruhi intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam sebuah ruangan. Superordinat aspek. Beberapa aspek dari cahaya matahari tidak dapat dirubah atau hanya dapat dirubah sedikit oleh para lighting designer. Hal ini termasuk geografi atau garis lintang dan garis bujur lokasi, topografi atau kontur tanah, jarak, dan ketinggian bangunan atau vegetasi di sekitarnya. Contohnya, garis lintang dan garis bujur dari sebuah lokasi akan mempengaruhi durasi dan intensitas sinar matahari sepanjang tahun. Sementara topografi dan bangunan atau vegetasi di sekitarnya dapat menghalangi atau memantulkan sinar matahari yang datang. Kemudian ada subordinat aspek. Hal-hal yang lebih kecil atau subordinat dapat dipengaruhi selama tahap desain dan perencanaan. Contohnya seperti pengaturan dan orientasi bangunan dan ruangan dalam desain arsitektur dapat disesuaikan untuk memaksimalkan penerimaan cahaya matahari. Hal ini termasuk penempatan jendela, ruang terbuka atau eksterior, dan area yang terkena paparan matahari secara langsung untuk meningkatkan pencahayaan alami di dalam ruangan. Dengan mempertimbangkan aspek subordinat dan superordinat tersebut, perencana pencahayaan atau lighting designer dapat mendesain lingkungan yang memanfaatkan cahaya matahari secara optimal, mengurangi ketergantungan pada pencahayaan buatan atau artificial lighting, dan menciptakan kondisi yang nyaman dan hemat energi di ruang interior maupun di ruang eksterior. Berikut ini ada beberapa catatan terhadap hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam merencanakan tata letak posisi bangunan dan faktor radiasi yang diperoleh, diagram ketinggian matahari seringkali digunakan. Diagram ini menunjukkan hari dan tahun di mana nilai dependensi dapat ditentukan. Ketinggian matahari. Dalam diagram ketinggian matahari, menunjukkan posisi matahari pada berbagai waktu dalam sehari dan dalam sepanjang tahun. Grafik ini memuat informasi mengenai sudut matahari relatif terhadap permukaan bumi pada titik waktu yang berbeda. Standar DIN 5034-2. Standar ini adalah standar yang sering kali digunakan di Jerman untuk pencahayaan alami di dalam gedung. Bagian dari standar ini dapat memberikan informasi mengenai diagram ketinggian matahari untuk wilayah tertentu di Jerman. Diagram ini dapat membantu dalam perencanaan tentang bagaimana bangunan harus diposisikan agar dapat memanfaatkan cahaya matahari dengan sebaik-baiknya sepanjang tahun. Faktor radiasi. Diagram ini juga memberikan informasi mengenai faktor radiasi penting dalam pencahayaan dan peningkatan efisiensi energi pada bangunan. Dengan menggunakan diagram ini, para perencana atau lighting designer dapat menyesuaikan desain bangunan untuk memaksimalkan pencahayaan alami, mengurangi kebutuhan pencahayaan buatan, dan meningkatkan kenyamanan serta efisiensi energi di ruang interior. Dengan demikian, diagram ketinggian matahari merupakan sarana yang penting dalam proses perencanaan arsitektur dan perencanaan pencahayaan, guna membantu untuk menentukan orientasi bangunan yang optimal dan memastikan pemanfaatan cahaya matahari yang efisien sepanjang tahun.